Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya akan melakukan persiapan untuk menanam padi. Jadi persiapan menanam padi saya lakukan pertama kali yakni penyemprotan gulma. Jadi gulma yang ada di galengan yang ada di sawah akan disemprot. Untuk herbisida yang saya gunakan untuk di galengan, saya menggunakan herbisida sistemik. Sedangkan untuk yang di dalam lahan persawahan, saya akan menggunakan herbisida kontak atau paraquat dichlorida. Oke, sebelum kita lanjut, kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun Anda berada, untuk membantu channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan like komennya. Baiklah, sedikit penjelasan kenapa persawahan di sini, khususnya area ini area Penajam Utara. Letak saya ada di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jadi pengolahan lahan yang pertama ya dengan menggunakan herbisida kontak. Karena di persawahan ini gulma yang ada adalah anakan padi atau singgang, bahasa Jawanya singgang. Anakan padi itu sisa dimakan tikus. Kemudian dan beberapa bantak, bahasa di sini bantak, atau kalau bahasa Jawanya kolomento. Nah ini kolomento atau bantak, biasa digunakan untuk pakan sapi. Karena di sini kurang sapi, jadi banyak populasi kolomentonya. Jadi sedikit kita lihat bahwa lahan persawahan yang saya akan semprot itu gulmanya yaitu bantak, sangat subur. Kemudian tuh anak-anakan padi ya, anakan padi sisa-sisa dimakan tikus. Nah, subur sekali sebenarnya, tapi habis digentak tikus. Nah, ya, dengan luas 1 hektar saya akan memulai penyemprotan dengan paraquat dichlorida atau dengan racun kontak. Kita lihat anakan padi, wah subur sekali. Mudah-mudahan pada musim tanam ini akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, langsung saja. Bahan yang saya gunakan, alat dan bahannya terlihat. Bentar. Oke. Nah, untuk bahannya, untuk alatnya sendiri saya menggunakan sprayer Cota. Sprayer Cota ini sudah saya gunakan beberapa tahun belakang. Memang kualitas sprayernya ini luar biasa. Jadi untuk kali ini, untuk penyemprotan kali ini saya akan menggunakan herbisida kontrak, yaitu Bentop paraquat dichlorida 276 ESL, atau setara dengan ion paraquat 200 gram per liter. Jadi dalam 1 liter ini terdapat paraquat 200 gram. Nah, untuk ini
herbisida kontaknya saya akan campur dengan EM4 efektif mikroorganisme untuk tanaman. Nah, jadi fungsinya EM4 ini adalah untuk mempercepat proses pembusukan pada lahan saya. Jadi yang semula semisal kita semprot itu 1 bulan baru kelihatan busuk, nah, maka dengan EM4 akan mempercepat proses pembusukan. Oke, untuk 4 nanti kita gunakan kurang lebih 2 tutup. Jadi untuk herbisida kontak saya menggunakan boleh menggunakan yang lain karena banyak jenisnya, mereknya herbisida kontak seperti Pramoxon, Gramoxon, Sigma, Predo dan lain-lain. Jadi saya tidak fanatik terhadap paraquat dichlorida, maksudnya untuk satu jenis merek. Jadi saya menggunakan macam-macam. Dulu saya menggunakan Pramoxon, saya menggunakan Predo, saya menggunakan Turmadan. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya, pencampurannya, kita ambil air bersih. Bentar, saya ambil air bersih. Ya. Jadi kita tuang air bersih. Ini bekasnya racun rumputnya masih hijau biru-biru. Tuang air bersih secukupnya. Kemudian kita tuangkan racun rumputnya. Racun rumput yang saya gunakan itu kurang lebih 100 mili ya. Jadi ini satu tutupnya ini 33 mili rata-rata, jadi saya kasih 3 tutup, 1 2 3. Oke, cukup 3 tutup. Kemudian kita siram lagi biar dia merata. Siram lagi biar merata. Ambil lagi. Oke, kita siram, sudah selesai. Kemudian kita tambahkan EM4. Nah, ini masih baru semua, ini belum saya gunakan. Iya, 2 tutup atau 3 tutup tidak masalah. 1 2 3. Karena ini tidak mempengaruhi efikasi dari racun kontak tadi. Kita penuhin. Nah. Jadi usahakan dalam penyemprotan itu kita lakukan pada pagi atau sebelum matahari terlalu terik. Yang penting sudah tidak ada embun, karena kalau matahari terlalu terik maka penguapannya akan luar biasa. Kemudian herbisida paraquat ini dapat dicampur dengan herbisida lain untuk meningkatkan efikasinya. Nah, herbisida lain yang dapat digunakan untuk campuran dari paraquat adalah dimetilamina atau DMA. Nah, itu bahan aktifnya DMA. Itu banyak macam-macamnya, ada yang murah, ada yang mahal, terserah. Pilih yang mana, sesuaikan dengan budget. Kemudian kita menggunakan metsulfuron. Nah, biasa di sini Eli. Macam-macam Elinya juga itu.
Nah, kalau bonusnya dari Bentop tadi ada Metaben. Nah, ini Eli metil metsulfuron 20%. Ini saya nggak campur karena sudah karena ini lahannya tidak terlalu banyak tumbuhan yang mengeluarkan biji, karena Eli juga berfungsi untuk membekukan biji agar tidak tumbuh. Oke, setelah dikit lagi ya sudah penuh, kemudian kita tutup. Nah, sisa dari busa-busa ini kita siram. Kenapa kita siram? Kalau kena badan maka akan menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan gatal. Oke, baiklah kawan-kawan semua, sahabat tani Indonesia, mari kita melakukan proses penyemprotan atau spray. Oke, kita lanjut penyemprotan. Nah, sudah kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita semprot basah sampai basah untuk gulma-gulma yang kita lewatin. Jadi kita nyemprotnya itu kita ambil jarak, kita maju terus, nanti kembali lagi biar kena semua, kena semprot semua. Oke, kita semprot. Ini proses penyemprotannya. Untuk penyemprotan paraquat dichlorida atau kontak, kita usahakan gulma yang kita semprot basah secara keseluruhan. Jadi ketika basah maka reaksinya akan lebih baik. Untuk standar penyemprot atau tukang semprot atau sprayer biasanya harus menggunakan masker, kemudian sepatu boot, kemudian peralatan safety lainnya yaitu topi biar tidak kepanasan. Oke, jadi kalau saya jangan ditiru karena saya tidak menggunakan sepatu boot. Kenapa tidak menggunakan sepatu boot? Karena lokasinya dalam. Pakai sepatu boot akan nancap. Nah, kalau nancap berat sekali dan itu memakan tenaga saya. Kemudian kenapa saya tidak pakai masker? Karena kita lihat arah angin. Jadi penyemprot itu melihat arah angin. Jangan melawan angin. Ketika kita melawan angin maka racun akan kembali ke kita atau masuk ke saluran pernapasan kita. Jadi itu saja tipsnya untuk penyemprotan lahan sebelum tanam atau sebelum tabela. Ya. Untuk kawan-kawan semua, sahabat-sahabat petani di seluruh Indonesia, saya mengharapkan bantuan subscribe-nya untuk membantu channel ini agar lebih maju ke depannya. Terima kasih telah menonton channel saya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat.